Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau doanya? Kita mulai siang ini mari kita berdoa. Doa yang masing-masing doa buat. Baiklah. Sekarang ada yang tahu nggak kita mau melakukan kegiatan apa? Ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Kan? Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan layanan yang memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasi dirinya. Nah, kemudian dari tujuan konseling kelompok itu sendiri yaitu kalian masing-masing individu itu dapat lebih percaya kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Jadi kalian bisa lebih terbuka lagi untuk menceritakan permasalahan kalian. Nah, paham nggak sampai sini? Paham ya tentang apa itu konseling kelompok dan tujuan kita pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke tahap ini, Ibu mau melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk melatih kefokusan kalian, kesiapan kalian itu siap nggak untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya. Nah, ice breaking kali ini itu tentang sebut warna ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tentang sebut warna. Jadi kalian paham nggak ini? Paham. Aturannya, jadi sebut warnanya, jangan tulisannya. Ya. Jadi kalian disuruh latihan fokus. Ini seperti contoh kuning. Ajak semuanya bermain. Dia main. Mulai ya, bareng-bareng jawabnya ya. Merah, kuning, hijau, biru, hitam, ungu, biru. Ya, bagus. Sekarang kalian mau sedang. Nah, 1, 2, 3. Pink, merah, biru, hitam, Terakhir ya, sulit. Nggak sulit sih. merah, kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, merah biru. Udah fokus belum? Ampun. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap inti, yaitu Ibu minta kalian buat apa ya? Masing-masing mengemukakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nanti setelah kalian mengemukakan pendapatnya masing-masing, nah kita akan sepakat masalah siapa yang akan kita selesaikan. Ya seperti itu ya. Mungkin dari siapa dulu yang mau siapa? Ayo Mbak Maida. Mau urut ya dari Mbak Maida, ayo. Permasalahan yang sedang Mbak Maida hadapi itu apa? Kebanyakan main. Harus belajar jadi ya. Terus apa? Main sama
Oh ya, susah mengatur waktu tidur. Ya. Susah tidur, insomnia. Waduh. Kakak besok. Oh, dan kamu gagalnya kenapa? Strength. Mas Roger, itu gara-gara apa? Nggak tahu. Maksudnya nggak ngantuk. Nggak tahu kalau bisa tidur. Oh, itu Nanti terus baru ngantuk baru bisa tidur. Jadi nggak ngantuk nggak bisa tidur. sambil main HP nggak? Enggak, jadi ya cuma baca sih diem banget nanti. Ini agak sangat ngantuk itu. Biasanya maksimal sampai jam berapa? Nah, kalau biasanya tidur itu sampai 12 jam. Ya udah sih. Mas apa? Apa? Duit. Gak jawab. Gak dikasih sama orang tua. Buat apa? Top up. Buat apa? Kalau Mas Diki, Susah bagi waktu. susah bagi waktu. Susahnya tuh gimana? Susah bagi waktu. Kalau tiduran capek. Jadi ini kebanyakan permasalahannya susah mengatur waktu ya. Ya. Jadi kita sepakat mau mengambil permasalahan tentang susah membagi waktu dan mengatur waktu, gitu ya. Ya. Nah, mungkin dari Mas Diki silahkan bisa menceritakan apa ya dari awal itu permasalahan Mas Diki itu apa sehingga maksudnya tuh susah mengatur waktu itu karena apa? Kemudian penyebab, terus apa ya? Konsekuensi dari Mas Diki itu susah mengatur waktu itu apa? Cerita. Aku yang ngalamin ini nggak bisa penyebabnya kok. Kalau punya Ya, pagi sampai sore. Pagi Yang sekolah. kenceng dong biar dengar semua. Pagi itu sekolah, pulang kan biasanya jam 2:30. Kan kalau ada di sekolah jam 9, pulang itu jam 9, dan jam 9 sama sekolah. Terus jam 4 biasanya aku berangkat pagi. Jadi kalau nggak baik pulang sebenarnya saya pulang sampai rumah ini mandi sholat sama kayaknya akan gitu misalnya di mau belajar sudah ngantuk duluan Udah capek jadi. ya. Ya mungkin dari teman-teman bisa memberi apa ya pertanyaan supaya lebih menggali lagi permasalahan dari Mas Diki. Nanti kita bisa sama-sama mencari solusinya. Ya bisa ditanya mungkin Latihan jenis apa gimana? Ya, latihan apa? latihannya apa itu. Kalau sampai mengganggu. Gas. Fisik. Oh, ini Mas Diki mau persiapan mendaftar. 16 sama hasilnya. Kalau siapa lagi bisa ditanya biar bisa buat gali informasi lebih dalam lagi. Tanya aja apa itu. Selama di rumah itu kalau ada waktu luang Mas Diki ngapain? Tekan hujan. Jadi jam berapa kalau di rumahnya? Kalau di sekolah itu waktu luang itu sore datang pendekatan itu pendekatan kecil Berarti di sekolah itu ikut organisasi apa? Banyak ya berarti. Pulang latihannya jam berapa? Ya, fisik. bisa karena dalam bisa Siap. terus apa
kok karena bisa bisa. Terus waktu Mas Diki belajar itu gimana? Nah, karena kalau misalnya aku nggak ketiduran, kita awalnya karena aku Itu berarti belajar. Bisa kebangun. Terus nanti bisa tidur lagi jam berapa? selesai dulu. Selesai. Kalau itu ya tidur. Biasanya sampai jam berapa? Selesai belajarnya. Tapi tidur. Itu tidur lagi terus bangun jam 4. Produktif ya. Tapi menurut ibu kurang sih. Jadi jam istirahat Mas Diki jadi kurang, jam belajarnya sudah pasti berantakan. Terus kalau di sekolah gimana? Ya teman-temannya kalau Mas Diki di sekolah itu gimana? Sering tidur di kelas ya? Kumpul sering. Kemarin itu jangan sekali di lama. Aktif nggak selama belajar? Ya, masih waktu sasaran. Enggak. Berarti selama ini kendala yang Mas Diki alami itu yang paling menurut Mas Diki paling susah, terus pengen ngerubah yang baik itu apa? Pengennya akhirnya susah. Berarti harus itu mengatur pola pikirnya lagi. Terus bisa memanajemen jadwal Mas Diki sehari-hari. Ya, silakan siapa yang tanya lagi. Nanti kita sama-sama cari solusi bagus. Ayo. Nah, jadi bisa disimpulkan ya dari cerita Mas Diki ini tadi, Mas Diki mengalami permasalahan sulit membagi waktu. Nah, sehingga sering merasa mengantuk saat di kelas dan juga jarang belajar ya. Nah, jarang belajar. Nah, kira-kira dari teman-teman semua ini solusi yang paling tepat buat Mas Diki itu apa? Untuk menghilangkan rasa ngantuknya, untuk bisa membagi waktu supaya lebih teratur lagi, terus kegiatannya bisa lebih produktif dan terarah. Apa nih kira-kira solusinya? Mungkin membuat jadwal belajar efektif. Nah, bisa membuat jadwal belajar efektif, apa lagi? Dikurangi waktu kegiatannya. Nah, dikurangi waktu belajar kegiatannya. Terus apa lagi? Nah, jadi nanti Mas Diki bisa memilih mau pakai kurangi sih selama usia sampai Nah, bisa jadi daerah anu lampu sih tidak rasa tekanan. Nah, berarti intinya mengurangi kegiatan selama ujian dulu ya. Nah, jadi ini dari teman-teman ada dua alternatif. Yang pertama membuat jadwal belajar efektif. Yang kedua mengurangi kegiatan Mas Diki selama ujian. Ya nggak selama ujian sih, bisa seterusnya. Nah, gitu. Kira-kira Mas Diki mau pakai yang apa? Apa mau pakai keduanya? Apa salah satu? Keduanya ya. Jadi Mas Diki bisa membuat jadwal belajar efektif. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan Mas Diki yang sekiranya membuat terlalu capek itu bisa sedikit dikurangi. Dikurangi itu dalam artian bukan nanti masih ada tugas terus ditinggal. Itu namanya lalai dari tanggung jawab. Nah, jadi kalau dikurangi itu ya Mas Diki kegiatannya dikurangi waktunya, tapi semua tugas sudah selesai. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu minta Mas Diki menuliskan jadwal dari jam bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ini yang rencana Mas Diki. Jadi ini yang belajar efektif tadi, membuat jadwal dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, silahkan. Terserah. Bisa dituliskan. Ya, itu nggak apa. Ditulis dulu judulnya.
Sudah. Ini disaksikan oleh teman-teman semua ya. Jam efektif jam 3.30 bangun. Nah, dulu hari ini. Jam 4 beres-beres rumah. Jam 4.30 sholat subuh. Ini kamu beres-beres rumah nyapu, ngepel gitu. Kamu anak tunggal apa? Sebenarnya aku Terus jam 5 lari pagi. Lari paginya 1 jam sampai jam 6. Jam 6 selesai lari, siap-siap berangkat sekolah. 6.30 berangkat sekolah. 13.30 pulang sekolah. Enggak sarapan kan? Sarapan enggak kalau pagi? Cara 13.30 pulang sekolah, jam 14 beres-beres rumah, bantuin mbak. Ujian berbakti. 15 sholat. Ini kok duduknya nggak sholat kalau ini? 15.30 ini berangkat diksi. 18.30 pulang latihan sholat dan mandi. Ini berarti diksimu lama ya? Jam 19 belajar, 20.30 selesai belajar, jam 9 malam masukin motor dan nah, ini berarti kamu paling malam jam 9 malam. 9 malam harus sudah bisa tidur. Ini mau kamu terapin mulai kapan? Besok bisa ya? Nah, sekarang kamu tanda tangan, disaksikan sama teman-teman semua kalau kamu bisa melaksanakan belajar efektif ini untuk bisa merubah kamu supaya bisa membagi waktu lebih baik lagi dan tidak ratukan kalau di kelas ya. Terus saya tanda tangan di bawah sini, disaksikan sama teman-teman semua. Tanda tangan. Ya, tanda tangan. Saksikan. Ini mbak. Ya. Nama. Gigi. Oke. Baiklah, ini Mas Diki udah tanda tangan ya. Sekarang nih, sekarang ada hukuman kalau Mas Diki tidak melaksanakan jadwal yang Mas Diki bagi. Nah, ada sanksi. Kira-kira mau sanksi apa? Ada sanksi apa kalau Mas Diki nggak bisa melakukan jadwal belajar efektif ini dan di kelas masih ngantuk? Berarti kalau di kelas masih ngantuk, Mas Diki nggak nerapin ini. Nah, jadi itu bisa kena sanksi. Apa kira-kira sanksinya dari teman-teman? Mengurangi kegiatan. Bisa. Mengurangi. Terus apa lagi? Traktir di kantin. Senyayang. Ya, sanksinya apa Mas Diki? Sanksinya apa? Ikut apa? Traktir di kantin gitu ya. Nah, jadi kalau Mas Diki ketahuan melanggar ini harus traktir teman-teman di kantin. Ya, kayak gitu. Nah, jadi deal ya. Nah, jika Mas Diki melanggar harus traktir teman-teman di kantin. Nah, jadi dari jadwal yang Mas Diki buat ini, Ibu harap Mas Diki bisa menerapkannya ya. Bisa menerapkannya mulai besok dan kegiatan Mas Diki sehari-hari itu bisa lebih teratur. Ya, di kelas bisa lebih fokus lagi belajar, tidak ngantukan, tidak tidur di kelas, ya bisa lebih aktif lagi. Dan kegiatan-kegiatan lainnya sudah bisa diimbangi. Ya, apalagi ini mau ujian kan? Nah, mau ujian harus fokus belajarnya terlebih dahulu. Ya, prinsipnya tetap jalan tapi dikurangi, gitu ya. Nah, seperti itu bisa pas hari-hari libur. Nah, jadi sampai sini Mas Diki bisa dipahami. Nah, semoga bisa berubah ya. Dan untuk bisa melihat perkembangan Mas Diki, kita atur pertemuan lagi kapan kira-kira? Jumat. itu yang berapa? Besok ya tidak bisa, maksudnya Mas Diki biar ngejalanin dulu terus nanti lihat perkembangannya. Mungkin minggu depan ya.
Oh iya. Ini pura-pura. Oh iya. Mau. Ya, Pak. Ya mungkin minggu depan ya. Ya. Minggu depan di jam yang sama. Ya. Kita lihat perkembangan Mas Diki bisa berubah apa tidak. Dan jika sudah bisa berhasil berubah, maka kita akan membahas topik permasalahan yang lain dari teman-teman semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu minta salah satu untuk apa ya? Bisa menyampaikan apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling apa pada hari ini. Mana dia? Ini Mbak Pintar. Ayo Mas Diki yang bersangkutan. Yang Mas Diki dapat dari kegiatan kita ini apa? Apa? Sumber-sumber sumber. Apa yang Mas Diki dapat dari kegiatan kita? Bisa sharing permasalahan. Jadi intinya permasalahan Mas Diki bisa dibaca. Dan dari semuanya yang bisa didapatkan dari konseling kita pada hari ini. Mas Raja mungkin? Lebih tidak mengatur waktu belajar. Terus kalian bisa membantu teman dalam menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nanti bisa diterapkan di kelas kalau ada yang kesusahan bisa kalian bantu. Ya. Dan mungkin cukup sekian kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini. Ibu harap bisa bermanfaat untuk kalian semua dan permasalahan yang dialami bisa segera terselesaikan. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita bisa ditutup dengan doa. Ya siapa yang ingin memimpin? Mas Akbar. Mas Akbar ada dipimpin doanya. Sebelum untuk mengakhiri kegiatan konseling hari ini, kabarnya kita berdoa mulai. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.